وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, para jamaah kajian subuh Masjid Darus Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini di momentum hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk sama-sama bisa duduk bersimpuh dalam satu majelis ilmi. Semoga kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang abadi, kebersamaan ukhuwah yang abadi di dunia. Semoga kelak Allah menjadikan kita ukhuwah bersaudara di dalam surga. Baik, para jamaah rahmati Allah, sedikit pada pagi hari ini sengaja menyiapkan materi karena tak sempat. Baik, hari ini kita akan bahas tentang makna hakikat dari sebuah kemerdekaan. Karena kita yakin tadi malam semuanya insya Allah sama-sama kumpul bersama dengan istilah bari'ah. Ini masyhur kata bari'ah. Apa maksud dari bari'ah? Apa bari'ah? Makan. Berarti semua istilahnya makan itu berarti bari'ah. Berarti bukan ada cara makan bari'ah. Kata bari'ah itu adalah satu ungkapan yang siapa gak paham, siapa dulu pencetus kata bari'ah. Tapi ketika kita telusuri, kata bari'ah itu berbahasa Arab dari kata bari'un. Kalau di Al-Quran dari kata bara'ah, sama. Bara'atun bari'un, itu sama dengan bari'ah. Apa artinya? Kalau dalam satu hadis Rasulullah mengatakan begini: man farruhul jasad, barang siapa kata Nabi yang dia terpisah antara ruh dengan jasadnya, maksudnya siapa orang yang meninggal, wa huwa bari'un, kemudian dia terbebas. Berarti kata bari'an ini apa? Terbebas. Maka kemudian kata bari'an terbebas ini dipakai dalam istilah tasyakkur bin ni'mah. Asyukru bin ni'mah kepada Allah akan terbebasnya Indonesia dari segala bentuk penjajahan, yang kemudian pada tanggal 17 Agustus atau pada tanggal 17 Ramadan maka Soekarno kemudian memproklamirkan Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan.
Kenapa para jamaah dirahmati Allah memilih pada tanggal 17? Karena angka 17 bagi kaum muslimin itu adalah angka yang menurut kita biasanya orang menyebut dengan angka apa? Mulia. Kenapa? Pertama, ada angka 17 Agustus. Kita merdeka. Ada angka 17 Ramadan. Apa 17 Ramadan ini? Nuzulul. Sedikit kita perbaiki nuzulul Quran. Al-Quran itu turun pada tanggal berapa? Al-Quran turun berapa fase? Berapa periode? Tiga fase. Ulama sebagian mengatakan 2 fase. Yang berpendapat 3 fase itu pertama turun dari Allah sebagai kalamullah, turun disimpan di Lauhil Mahfuz. Ini fase pertama. Kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga dari Baitul Izzah ke Rasulullah, baru ini lewat perantara malaikat Jibril. Maka para jamaah sebagian ulama mengatakan turunnya Al-Quran 2 fase, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sebanyak 30 juz secara langsung tersimpan di Baitul Izzah atau langit dunia, baru kemudian tsumma nazala mufassala min Baitul Izzah ila Rasulullah sallallahu bi 23 sanatan. Kemudian turun Al-Quran, kalau kata Ibnu Abbas itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad mufassala, dalam kondisi berangsur-angsur bihasbil waqi', sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Maka di sini ada 2 proses turunnya Al-Quran, maka terjadi ikhtilaf. Kalau yang masyhur di Indonesia, Al-Quran turun pada tanggal 17. Tapi kalau ulama-ulama Madinah itu meyakini Al-Quran turun itu pada tanggal 21 Ramadan. Dari mana tanggal 21? Pertama Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. 17 masuk? Masuk. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun pada hari Jumat, itu hari kiamat. Sama Jumat itu hari kemerdekaan. Al-Quran turun pertama kali hari Senin. Maka ketika Rasul ditanya, suila di hadis dari Abu Qatadah, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin? Apa jawabannya? Beliau mengatakan 2 hujahnya, 2 alasan. Dzata yaumin wulidtu fi. Hari Senin aku dilahirkan oleh Allah, turun ke muka bumi. Lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Kemudian wa yauma unzila alaihi, dan hari Senin pula Allah turunkan pertama kali Al-Quran kepadamu. Kemudian diteliti, ketika turun Al-Quran hari Senin di bulan itu tanggalnya tanggal 7. Habis 7 14. Habis 14 21, habis 21 28. Yang paling mendekati malam nuzul Quran itu malam Ganjil 21. Tapi kenapa kok kemudian berubah menjadi 17? Ini ada di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44 kalau enggak salah. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah kami turunkan ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, Yaumal Furqan, ketika terjadinya hari Al-Furqan. Apa Al-Furqan ini? Hari pembeda. Makanya perang Badar itu disebut dengan Ghazwah Al-Furqan, perang pembeda antara hak dan
batin. Sampai Rasulullah berdoa itu bahasa Nabi itu sampai seolah mengancam, ya Rabb. Malam itu Rasulullah mengangkat tangannya. Ini artinya apa? Tunjukkan ya Rabb. Malam ini ya Allah, janjimu ya Allah. Janjimu ya Allah, tunaikan janjimu ya Allah. Kalau hari ini ya Rabb atau besok kami mengalami kekalahan ya Rabb, maka tidak akan lagi ada orang yang menyembahku setelah ini. Artinya mulai kemerdekaan di sini. Malam Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ketika dua pasukan besar itu bertemu. Dua pasukan besar bertemu itu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya 17 ini angka yang sakral. Bukan 17 yang sakral, peristiwanya. Angka sial 13, angka sakral gak ada tanggal sial, gak ada hari sial, gak ada bulan sial. Adanya apa? Semuanya adalah apa? Angka hari-hari yang baik. Cuma momentumnya dipaskan. 17 Agustus, hari itu hari Jumat. Proklamasi kemerdekaan dibaca di saat orang sedang berpuasa pada tanggal 17 Ramadan. Unik. 17 Agustus bersama dengan 17 Ramadan. Kemudian subhanallah harinya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Jadi menggabungkan dua hari yang utama. Yang pertama hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, yang kedua sebagai Sayyidul Syuhur. Itu bulan Ramadan. Makanya kalimat yang terbesit pertama, atas berkat rahmat Allah dan yang maha yang maha esa yang maha kuasa, yang maha kuasa. Saya juga lupa. Terus apa lagi? Dan dengan didorongkan oleh keinginan. Berarti murni kemerdekaan ini dari mana? Allah, rahmat Allah. Maka hendaklah kita gunakan kemerdekaan ini untuk mencari ridho Allah dan mencari rahmat Allah. Kenapa kemudian di Indonesia tidak barokah? Sumber daya alam yang begitu melimpah, tapi kenapa masih banyak hutang, penduduknya banyak yang miskin? Bahkan rambutan gas berwarna hijau yang sudah ada notabene tulisannya gas warna hijau, tulisan apa? Kan? Nanti kalau pengen tahu orang miskin hanya tinggal ke dapur. Habis itu dengan perhatikan warna hijau itu baca subsidi khusus masyarakat. Coba selfie di atas di samping namanya gasnya itu. Habis itu upload, ternyata kita tanya orang. Terus kenapa Pak? Di kota Mekah, Madinah atau Arab Saudi yang secara sumber daya alamnya itu lebih sedikit dibanding, hanya mengandalkan apa? Perminyakan. Sedangkan di Indonesia kan juangkep. Makanya kalau kata Abraham Samad itu, kalau di Indonesia sumber daya alamnya tidak dikorupsi, maka setiap orang itu akan mendapatkan 20 juta per bulan. Saking namanya kayaknya. Terus kemana ini? Maka pada zaman rahmat Allah, kenapa bisa demikian? Kan ini tadi konsep kemerdekaan yang seolah-olah mereka merdeka kemudian menghilangkan peran Allah dalam kemerdekaan ini. Padahal tertulis atas berkat rahmat Allah. Maka kalau dikelola dengan cara Allah yang Allah menghendaki, maka disitulah kemudian ada keberkahan. Ya maka itu orangnya santai, kerjaannya gak ada ibu-ibu. Maaf ya, di Makkah itu kan gak ada ibu-ibu tadi tukang, ibu-ibu kemudian gotong sayur, ibu-ibu naik sepeda motor, gak ada. Tapi kok suki? Kenapa? Karena barokah. Apa bentuk barokahnya? Mendahulukan Allah. Ketika sudah azan semua toko walaupun banyak pembeli, itu tuh puji dulu. Kenapa? Karena Allah dulu yang didahulukan. Maka disinilah kemudian hayya 'alas shalah. Ayo penuhi panggilan Allah namanya salat. Baru kemudian Allah akan berikan hayya 'alal falah.
Maka alhamdulillah para jamaah rahmati Allah, sedikit pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hakikat dari sebuah kemerdekaan. Pada dasarnya semua manusia itu terlahir dalam kondisi merdeka. Apa tandanya? Allah gambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Ayat ini yang menjadikan semua manusia terlahir dalam kondisi merdeka. Apa tanda bentuk kemerdekaan? Alastu, bukankah aku adalah Rabb kalian? Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Kata bala syahidna ini itulah murni bahwa kita terlahir dalam kondisi merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Merdeka dari bentuk apa? Penghambaan kepada dunia. Merdeka dari bentuk penghambaan kepada makhluk, atau merdeka dari bentuk kepada penghambaan kepada syaitan. Kata-kata merdeka inilah qalu bala syahidna, maka pada konsep dasarnya kita menjadi makhluk Allah yang merdeka. Di surah yang juga ditekankan. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Apa agama yang hanif? Agama yang lurus. Kenapa? Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratullah sesuai dengan fitrah Allah. Berarti pada dasarnya kita semuanya ada makhluk Allah yang merdeka. Makanya kemudian dalam satu hadis Rasulullah mengatakan apa? Ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok kata Nabi yang pada hari kiamat nanti di padang mahsyar aku akan menjadi musuh mereka. Para di saat itu yang kita harapkan apa? Syafaat dari Nabi. Tapi ternyata Rasulullah itu enggan menolongnya, bahkan menjadi musuh Rasulullah. Padahal ketika Nabi mengatakan dalam satu hadis, idza kana yaumul qiyamah majan nasu ba'dhum ila ba'd. Ketika terjadi hari kiamat, maka manusia nanti akan membuat sebuah kelompok-kelompok. Majan nasu ba'dhum ila ba'd fayatuna Adam. Mereka kemudian berbondong-bondong berkelompok datang pada Nabi Adam. Nabi Adam minta kita kepada Nabi Adam, ya Adam isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, isfa' lana ila rabbik. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb. Apa jawaban Nabi Adam? Lastulah, aku enggak punya hak. Kenapa Nabi Adam tidak punya hak? Bukan masalah kesalahan. Kenapa Nabi Adam tidak punya hak? Karena doa Nabi Adam itu sudah dipakai di dunia. Jadi pada dasarnya semua para nabi itu Allah berikan senjata. Apa senjatanya? Doa. Rasulullah mengatakan yang kurang lebih ada 124.000 nabi. Fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap para nabi Allah berikan senjata doa yang mustajabah. Apa kata Nabi? Perbedaan Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, Rasulullah mengatakan, "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Semua para nabi ini memanfaatkan senjata doa itu di dunia. Jadi semua para nabi senjata ini dipakai di dunia. Sedangkan Rasulullah berbeda, "Fa'akhba'tu." Sedangkan aku kata Nabi, "Fa'akhba'tu," aku simpan, aku rahasiakan, aku sembunyikan dakwati, doaku di dunia. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah,
agar kelak Allah izinkan aku berikan syafaat pada hari kiamat. Itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Maka Nabi ada yang mengatakan aku gak punya hak. Terus gimana? Walakin alaikum bi Ibrahim li'annahu Khalilur Rahman. Coba kalian temui Nabi Ibrahim, karena adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maksud kekasih Allah gak iso minta pertolongan, memberikan syafaat, berbondong-bondong. Fayatuna Ibrahim, datang Nabi Ibrahim, kemudian sama isfa'lana ila rabbik, sama Nabi Ibrahim mengatakan lastulah. Nabi Ibrahim kasih solusi, walakin alaikum bi Musa li'annahu kalimullah. Coba temui Nabi Musa, karena itu Nabi yang diajak komunikasi langsung oleh Allah. Nabi Musa bilang lastulah, walakin alaikum bi siapa? Musa? Isa. Kenapa kok Nabi Isa yang dipilih? Alasannya apa? Li'annahu ruhullah. Karena Nabi Isa itu adalah tiupan ruh Allah tanpa melalui proses pernikahan. Sama Nabi Isa sama. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalian bertemu dengan Nabi Muhammad. Fayatuni, kata Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong datang di depanku. Maka Nabi mengatakan, fa'ana laha, aku yang punya hak di situ. Kemudian Nabi lakukan Nabi, fa'astaghfiru ila rabbi, aku minta izin kepada Rabbku, fayu'dhanani, maka kemudian aku diizinkan. Setelah dikasih syafaat, ternyata apa? Tsumma yuhaddani hadda. Ternyata Nabi setelah kasih syafaat ada batasan orang-orang yang dikasih syafaat. Kan semuanya. Ada orang kemudian, ini umat Nabi Muhammad, tapi ketika kumpul di padang mahsyar, Nabi Muhammad itu bukan menjadi syafaat bagi mereka, tapi justru ana khasmuhum yaumil qiyamah, aku akan menjadi musuh-musuh mereka kalau pada hari kiamat. Siapa 3 kelompok yang akan menjadi musuh Rasulullah? Yang pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah, tapi dia kemudian melanggar sumpahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan wallahi demi Allah, tapi kemudian dia sengaja melanggar sumpahnya, melanggar janjinya, maka dia termasuk orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah SAW. Artinya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat, bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat. Satu contoh ini, ada orang yang korupsi, kemudian korupsinya unta sebesar unta, maka nanti ini hadisnya sahih. Rasulullah ketika sudah kumpul di hari kiamat di padang mahsyar, ada orang yang kemudian memikul unta sambil berderum unta itu lewat di depan Rasulullah sambil berkata, ya Rasul, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasul, tolonglah kami ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Afala ballaghtukum, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Kenapa orang korupsi atau orang yang mengambil hak orang lain kok kemudian tidak mendapatkan syafaat, bahkan akan menjadi musuh Nabi Muhammad? Karena orang yang menjabat itu sebelum jabat disumpah. Sumpahnya atas nama Allah. Tapi kemudian sudah bersumpah atas nama Allah, dia langgar, maka termasuk orang yang akan menjadi musuh Rasulullah. Dan ini yang kemudian banyak. Ada orang yang nanti memikul sapi di lehernya. Kemudian ya Rasul, tolonglah kami. Jawaban Nabi hanya satu, afala ballaghtu, bukankah aku sudah ballaghtu, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Bukan aku sampaikan. Nabi Muhammad tidak bisa menolong. Yang kedua yang tidak bisa menolong atau yang akan menjadi musuh Rasulullah adalah orang yang menjual orang merdeka menjadi budak dan mereka memakan hasil penjualannya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua manusia lahir dalam kondisi merdeka. Makanya ketika Islam hadir, yang dihapus dalam Islam itu apa? Perbudakan. Dalam Islam tidak ada perbudakan. Sampai wasiat Rasulullah ketika menjelang kematian, apa ucapan Nabi menjelang kematian? Ummati tunggal. Dan ada hadisnya menjelang mati, ummati
yang ada itu apa? Alaikum bis-shalah. Diulang berkali-kali, alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah wa ma malakat aymanakum. Jadi pesan Rasulullah menjelang kematian yang sering diulang-ulang. Apa kata Nabi? Alaikum bis-shalah, jaga salatmu, jaga salatmu wahai umatku, jaga salat. Wa ma malakat aymanakum. Ini pesan yang kedua. Dan berbuat baiklah kepada para budak-budak yang kalian miliki. Artinya berbuat baik itu bisa jadi apa? Menempatkan budak ini sudah setara dengan istri dan kemudian membebaskan menjadi orang yang merdeka. Karena di antara orang yang paling besar dosanya ketika dia menjual orang merdeka kemudian berubah menjadi seorang budak. Salah satu contoh ketika rombongan kafilah dagang yang saat itu kemudian sedang mengambil air dalam salah satu sumur. Ternyata yang keluar Nabi Yusuf. Merdeka apa budaknya? Orang merdeka. Kemudian seorang anak kecil di umuran segitu itu harusnya kan apa? Ya dirawat, disayang, dibawa pulang, dikasih makan. Ini justru sama kafilah dagang itu ketika sudah sampai lokasi ternyata dijual dari seorang merdeka dan berubah menjadi seorang budak. Maka kalau ada kemudian perbudakan, menjual perbudakan, menjadikan orang merdeka menjadi orang yang tidak merdeka, itu menjadi musuh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kalau ditarik ke kehidupan sekarang, itu kan banyak orang dijanjikan dengan pekerjaan, digaji segini, pekerjaannya ini, tapi ternyata ketika sudah sampai di lokasi dia tidak dipekerjakan di tempat yang dijanjikan, tapi justru dia diperjualbelikan terhadap orang-orang yang berdosa, hidup belah. Ini dosanya namanya yang tukang jual. Ini dosanya besar di hadapan Allah nanti. Kenapa? Karena status orang yang merdeka dia ambil kemudian berubah menjadi budak. Makanya Rasulullah terhadap para tawanan itu Rasulullah berlaku baik. Cuma ada yang memang tawannya langsung dibunuh. Kenapa? Karena potensi kalau nggak dibunuh nanti dilepaskan akan apa? Kembali menjadi musuh. Tapi Rasulullah nggak nyiksa. Artinya kalau memang sudah dibunuh, sudah bunuh, tapi nggak menyiksa. Nggak ada unsur menyiksa, tidak dipenjara, nggak dikasih makan, enggak. Justru ada seorang yang tawanan ini apa? Setiap hari dibawa ke depan masjid. Habis itu dikasih makan. Untuk apa? Satu tujuannya. Karena di kepala suku. Tujuannya satu. Agar apa? Agar dia setiap hari bisa melihat orang sholat, bisa kemudian mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Tujuannya satu. Agar apa? Agar masuk dalam Islam. Dia kasih makan, dijaga. Inilah kemudian menjadikan bahwa Islam itu menghilangkan perbudakan. Para jemaah rahmati Allah, maka pada dasarnya kita manusia itu menjadi makhluk yang merdeka. Maka Rasulullah berfirman dalam satu hadis qudsi, Inni khalaqtukum khunafa. Sesungguhnya aku menciptakan kalian khunafa dalam kondisi apa? Lurus, hanif, dalam kondisi merdeka. Merdeka di sini apa? Hanya menuhankan Allah satu-satunya. Kemudian apa? Fakhtalat umusyayatin, maka kemudian syaitanlah yang menjadikan kalian kemudian menjadi bengkok. Syaitanlah yang menjadikan kalian kemudian menjadi orang yang tersesat. Jadi yang kedua, orang yang menjadi musuh Rasulullah siapa? Orang yang menjual orang yang merdeka. Dan yang ketiga, dan yang masih banyak juga dilakukan oleh kita, siapa yang akan menjadi musuh Rasulullah pada hari kiamat? Orang yang menyewa seseorang untuk bekerja, tapi kemudian dia tidak menggajinya. Artinya ada orang yang kita pekerjakan, diambil tenaganya, di depan sudah ada kesepakatan, kemudian tidak dibayar, itulah termasuk orang yang menjadi musuh Rasulullah SAW. Ingat ya, kita menyewa artinya ada kesepakatan. Kalau jenengan nggak bayar parkir masuk apa enggak? Minta diparkir? Enggak.
kan kita nggak minta, kemudian ketika kita naruh tidak datang, ketika mau keluar aja ya print, habis itu ditinggal Pak, nggak diseberangin, nggak dianuin gitu. Jadi kayak begini, ini bukan mempekerjakan gitu. Jadi kalau jadi kan nggak bayar parkir gara-gara apa namanya, aku lu kami minta dijaga kok tak jago dewi, apalagi dalam ngambil ATM lo kaca, sepeda motor di sampingnya kelihatan, siapa yang mau ambil? Alhamdulillah. Jadi yang masuk kategori yang ketiga itu apa? Orang yang bekerja. Makanya Rasulullah mengatakan apa? I'til ajira ajrahu qabla an yajifa araqahu. Kasihlah haknya, kasihlah apa? Gajinya kepada siapa? Orang-orang yang dia bekerja sebelum keringatnya. Ini tiga yang akan menjadi musuh Rasulullah. Kemudian yang nomor 2 tadi adalah orang yang merdeka kemudian dijadikan seorang budak. Apa kemudian? Siapa sih konsep orang yang merdeka? Kalau kata Syekh Utsaimin belum mengatakan al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Merdeka kalau kata Syekh Utsaimin itu ketika menjadikan ibadah hanya kepada Allah, itulah yang kemudian orang merdeka. Jadi orang merdeka itu ketika apa? Kalau kata beliau apa? Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Kemudian faman lam yata'abbud lahu, barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, kana 'abidan li ghairi, maka pasti dia menghambakan diri kepada selain Allah. Berarti orang yang tidak merdeka ketika menghambakan diri kepada selain Allah. Makanya konsep hidup itu kalau yang paling indah itu kan satu hal. Kalau Rasulullah mengatakan begini, illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ini konsep hidup. Dan ini jadikan patokan bagi kita. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Maksudnya apa? Selama engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Nabi Muhammad ini membaca doa ini ketika sudah hijrah ke Taif. Ternyata prediksi Nabi yang mengatakan, Rasulullah memperkirakan kenapa hijrah ke Taif setelah kehilangan paman, kehilangan istri, kemudian hijrah ke Taif barangkali diterima Rasulullah untuk apa? Bisa menyampaikan dakwah Islam. Kenapa Taif yang dipilih? Karena Taif itu musuh besarnya Quraisy. Kalau ada orang yang lompat dari Quraisy kemudian pindah ke musuh, maka musuh akan memperlakukan apa? Baik. Ibaratnya kalau ada partai, orang partai ini kemudian pindah, maka biasanya pindah ini bukan dari bawah, tapi langsung apa? Naik. Ada partai pindah dari sini kemudian diiming-imingi jadi ketua, berarti kan dia pindah itu naik. Kenapa? Karena sudah tahu partai di sini dia sudah punya nama, sudah punya suara. Ketika pindah ke partai ini, maka gembong suaranya akan dibawa. Rasulullah prediksi, kenapa aku hijrah ke Taif? Karena Taif itu adalah musuh besarnya Quraisy. Ternyata prediksi Rasulullah itu berbeda. Sampai di Taif Rasulullah tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Sampai di gerbang Taif baru masuk, kemudian Rasulullah sudah mulai dihujat, diludahi, dilempari. Sampai Zaid bin Haritha ketika pulang keluar dari Taif itu beliau melebarkan jubahnya untuk apa? Melindungi Rasulullah dari cercaan dan lemparan. Bahkan ibu-ibu itu juga ikut melempar kaki Rasulullah SAW. Ketika sudah berada di depan gerbang Taif, Rasulullah mengatakan, "Ilaikan ashku da'fa quwwati," hanya kepadamu ya Allah aku mengadukan kelemahanku, wahilati, dan tidak keberdayaanku di depan manusia. Wa anta rabbul mustad'afin, sedangkan engkau ya Rabbnya orang-orang yang lemah. Kepada siapapun engkau lemparkan aku ya Allah. Apakah engkau menyuruhku ke depan musuh yang akan menguasai aku? Aku gak peduli. Satu konsep itu beliau. In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ini jadikan konsep hidupnya. Dirasani tetangga,
kita dirasani karena mungkin barangkali ingin menyampaikan satu kebenaran, kita dirasani barangkali mungkin kita menunjukkan ini perkara yang benar, tapi nggak disenangi sama tetangga, nggak usah takut. Illam yakun bika alaihi ghadabun fala ubali, selama Allah tidak murka kepadaku, aku tidak. Kalau bahasa kita, selama Allah nggak murka, aku rapopo. Wis terserah dirasani, dibilangi apa? Karena ada dikatakan Wahabi, dikatakan anti Pancasila, nggak intoleran apa, satu Pak. Yang penting hidup kita itu diridhoi. Makanya doa yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa harus minta ridho? Karena Allah katakan di surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho terhadap Allah. Kalau sudah sama-sama ridho, Allah ridho dengan hambanya, hambanya ridho dengan Allah, apa yang terjadi? A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Kalau sudah sama-sama ridho, maka Allah sudah menyiapkan apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan disiapkan bagi mereka agar kekal ketika nanti berada di dalam surga. Jadi hakikat dari sebuah kemerdekaan, kalau kata Syekh Utsaimin, haqiqatul hurriyah al-ubudiyyah lillah, ketika kita murni hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang utusan. Ini di sebelum peristiwa perang Qadisiyah atau Qadisiyah. Perang ini perang besar melawan pasukan Rustum, dipimpin sama Amr bin As. Peperangan ini itu makan korban dari pihak Rustum, kalau tidak salah 25.000 orang yang mati. Dari kaum muslimin kurang lebih 2.500 syuhada. Yang unik itu Rustum itu apa? Pengen tahu apa sih kelemahannya kaum muslimin. Apa sih kelemahannya? Benar, akhirnya sebelum terjadi peperangan itu minta kepada Amr bin As, tolong kirim utusan kepada kami. Untuk apa? Untuk berdiskusi, berdialog dengan kami. Dan subhanallah, Rustum sudah menyiapkan apa? Perangkap. Dengan apa? Menyiapkan semua dayak-dayak yang cantik-cantik itu, disuruh berpakaian dengan pakaian yang paling indah dan yang paling menarik. Kemudian mulai dari pintu gerbang itu disiapkan bantal-bantal yang di atasnya bantal-bantal itu ada tahta dan mutiara, ada lu'lu' wal marjan. Kalau sekarang mungkin ada apa? Yang dilapis dengan emas. Biar apa? Biar nanti ketika pasukan ini utusannya Amr bin As itu datang, kemudian melihat indahnya dunia, disambut sama wanita-wanita cantik, kemudian bergelimang dengan harta, siapa tahu nanti kemudian dia mau murtad, kemudian mengikuti agama atau menjadi mata-matanya Rustum. Hebatnya Amr bin As, dikirim orang yang paling jelek, fisiknya jelek, kemudian gak seneng dunia, gak seneng dunia. Ini bisa dikirim, bukan orang yang kagak. Ini dikirim orang biasa yang belum artinya sahabat ini yang gak ketika disambut dengan perempuan cuma ini gak tertarik Maka benar dia ketika di atas kudanya itu berjalan. Di saat orang kalau mau ketemu dengan Rustum, itu kuda itu harus ditaruh di luar, berjalan dalam kondisi menunduk. Bahkan ketika sudah sampai di karpetnya, dia harus berjalan dalam kondisi merangkak. Tapi ini sahabat namanya Rib'i bin Amr. Rib'i bin Amr ini hebatnya Amr bin As, dikit-dikit kalau saya ngisap gak senang, gak cinta dunia, sekolah dosa hukuman, benar, dikirim. Dan kemudian gak mau turun dari kuda, gak mau turun, tetap kudanya. Kemudian senjata, pedang itu masih diselendangkan oleh dia. Maka ketika berjalan, maka ini dari kanan sama kiri itu tadi? Emas berserakan banyak. Tapi subhanallah
pedangnya itulah yang kemudian menyeret ini, gak bermanfaat ini. Sampai kemudian dikatakan, apa? Wahai utusan, apa yang kamu harapkan? Jawabannya apa? Aku hanya ingin satu hal. Apa? Aku ingin membebaskan penghambaan diri kalian semuanya, menghambakan manusia di bawah penghambaan manusia. Itu aja yang ingin aku keluarkan. Aku ingin jadikan kalian orang merdeka dari menghambakan, dari menuhankan manusia kepada menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian masuk kategori orang merdeka. Jadi orang merdeka itu ketika gantungan hidupnya hanyalah Allah. Maka sampai Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba-hamba harta. Orang kaya, orang ini maaf ya, orang korupsi itu bukan karena miskin. Rata-rata orang korupsi kaya atau miskin? Orang miskin gak mungkin korupsi. Kenapa? Gak punya jabatan. Rata-rata yang suki itu yang boleh korupsi. Kenapa? Ya gitu. Rasulullah katakan apa? Ta'isa abdud dinar, celaka siapa? Hamba-hamba harta. Wa ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba-hamba khamisah. Itu hamba-hamba pakaian. Kalau bahasa kita itu apa? Hamba-hamba fashion plus sama mobil kendaraan. Dan sekarang orang lebih senangnya dengan apa? Pamer kendaraan. Oh, ada mobil baru beli, warna satunya. Nanti ini beli, yang ini juga capek Pak. Capeknya di mana? Gak akan pernah habis. Makanya benar Rasulullah mengatakan, capek, celaka siapa? Hamba-hamba harta, celaka hamba-hamba dirham. Karena dirham, uang itu kan apa? Angka itu ada batas? Tidak ada batas. Rata-rata orang yang kaya itu gak pernah melihat bentuk duitnya, hanya melihat apa? Angka aja kan? Dan angka di apa itu? Di print out-nya gitu kan? Itu ada 7M, 10M. Ini kan tinggal bikin angka aja, jadi dengan tulis sendiri 20M. Ini kan apa? Kan angka. Duitnya pada kelihatan? Kemana duitnya? Nah, ada duitnya dipinjemin ke mereka, orang-orang sugi-sugi, dipinjemin duitnya. Uang kita hanya berubah apa? Angka. Sedangkan angka itu unlimited, tidak terbatas. Makanya Nabi kemudian konsep orang kaya, kalau kata Nabi kan simpel. Siapa orang kaya kata Rasulullah? Orang yang sholat qobliyah subuh, paling sugih kan? Ya orang sugih kalau kata Rasulullah apa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik minat dunia, daripada dunia. Terus wa ma fiha, dan isinya. Lihat, qobliyah subuh itu sudah lebih baik daripada orang yang punya perumahan besar. Jadi orang kaya kalau kata Nabi simpel, qobliyah subuhnya dijaga. Kemudian hadisnya berbunyi begini, man asbaha, barang siapa berada di waktu pagi, kayak bapak ibu kan berada di waktu pagi. 3 saja ciri orang kaya. 1, mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya. Sehat sebab? Alhamdulillah. Sehat semuanya bapak ibu ini. Tadi malam bisa makan enak kan? Sehat. Yang kedua apa? Mu'afan fi jasadi. Yang kedua, aminan fi syurbi. Rumah tangganya aman, gak cekcok, gak tengkar sama istri, aman dengan tetangga, aman, gak cekcok. Kemudian rumah tangga kita juga aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada maling. Itu yang kedua. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, ada makanan pokok cukup untuk 1 hari ini. Fakana mahizadahu dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Makanya benar kalau dikatakan capek, celaka siapa? Hamba-hamba dinar, karena dinar itu tak terbatas. Makanya orang kaya kalau kata Nabi
sehat, yang dimakan buah. Kemudian apa lagi? Pete, jagung. Kau juga dikasih sate. Wow. Itu sekaya apa nih? Yang kalau bapak dikasih sate biru, ya bismillah. Enak. Kemudian ada apa? Soto. Ya bismillah. Inilah orang kaya. Artinya orang kaya itu adalah orang yang merdeka ketika menghambakan diri hanya kepada Allah. Belajar dari kisah Rustum yang kemudian semua orang harus menyembah dirinya, tapi ketika sudah menyembah dirinya, datang seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir yang kemudian menghilangkan dari penghambaan kepada makhluk hanya kepada, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah yang merdeka. Makanya di Al-Quran terakhir ada firman Allah begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian itulah kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan. Apa maksudnya ummatan wasata? Kalau ditafsir sederhananya begini, ummatan wasata itu kalian orang yang bebas tapi terikat. Manusia itu apa? Manusia adalah makhluk Allah yang bebas tapi terikat. Paham maksudnya? Artinya gini, kita punya kebebasan, kita bebas. Ada namanya hak asasi manusia, tapi terikat. Apa terikatnya? Tetanggamu, saudaramu juga punya hak asasi. Maka jangan sampai kemudian hak asasi kita apa? Mengganggu hak asasi tetangga orang lain. Ini yang disebut dengan apa? Umat wasata. Jadi kita adalah umat atau hamba Allah yang merdeka, tapi kemerdekaan yang terbatas. Maka hari ini alhamdulillah Allah jadikan kita, bangsa kita sudah 70 tahun, sudah 78 tahun merdeka. Apakah sudah benar-benar merdeka? Pada kenyataannya kita belum benar-benar merdeka. Tapi justru yang sesungguhnya merdeka adalah mereka orang-orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di zaman dulu ada namanya kerja rodi, apa kerja paksa. Kan ada istilahnya kerja paksa, apa namanya? Bahasa Belandanya apa? Rumusa. Di situlah jadi lebih paham. Kerja rodi itu kan terikat. Mereka disuruh bekerja besok terus begitu. Tapi subhanallah, ketika sudah merdeka, maka di saat orang-orang yang disuruh bekerja itu punya iman yang kuat, mereka kemudian sembunyi-sembunyi di waktunya sholat duhur, di waktunya sholat asar, mereka bersembunyi-sembunyi untuk memberikan kewajiban kepada Allah di saat sedang penjagaan kewajiban kepada manusia, karena mereka dipaksa untuk bekerja itu. Maka lama-kelamaan ketahuan. Maka orang-orang yang bersembunyi-sembunyi untuk ibadah itu disebut dengan orang-orang yang melanggar. Dan tempat untuk mereka beribadah itu disebut dengan langgar. Makanya sampai sekarang masih ada namanya langgar. Itu tempat orang langgar. Dan itu kan, apa bentuk pelanggarannya? Lari dari pekerjaan. Kenapa? Karena ada penghambaan hanya kepada Allah. Dia pada dasarnya tidak bisa menghambakan diri pada manusia, menghambakan pada Allah, tapi karena kondisi negara yang belum merdeka, maka kemudian mereka bersembunyi-sembunyi. Apalagi kan sekarang banyak ada juga demo di Jember itu. Apa? Gak boleh sholat Jumat. Kenapa? Sholat Jumat nanti di-shift. Ada Pak, karyawan itu demo. Kenapa? Lo dekat di-shift kok siapa yang jaga? Apa mesinnya itu harus di-shift. Ya kan, ya kalau bisa di-shift kan enak sholat juga. Jadi sholat Jumat di-shift terus gimana statusnya? Ini berarti kan masih apa? Menghambakan kepada dinar dunia. Maka celaka, kemudian lelah, capek untuk akhirnya kemudian di-demo. Mana bisa Jumatan kemudian ditunda? Jumatan gak ada khotib pun, saya ngambil pokoknya munggah gitu. Kan gak bisa kemudian seperti ini khotibnya masih khotbah di masjid lain.
kemerdekaan ini Allah berikan kita kebebasan dalam beribadah. Alhamdulillah sudah tidak lagi bersembunyi-sembunyi. Inilah hikmah dari sebuah kemerdekaan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang merdeka, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini dapat kami sampaikan. Semoga menjadi hamba-hamba yang merdeka, dan tolong isi kemerdekaan di Indonesia dengan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar negara kita menjadi negara yang makmur dan kemudian menjadi negara yang barokah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.